Jadi untuk Yacht Project sendiri itu ada perlombaan. Kebetulan kita punya 11 cabang lomba. Mungkin teman-teman mau lihat. Jadi ini poster kita, Dusari Janova. Di sini ada solo song, video vlog, crosswalk, Scrabble, Tahfiz, LKBB, Mobile Legend, LCT MIPAS, fotografi, tari kreasi, dan futsal. Jadi untuk teman-teman yang punya minat di sana boleh dicari tahu melalui IG OSIS SMA YP Unila maupun SMA YP Unila. Gitu. Selain komunikasi yang baik, apa sih Kak yang bisa menciptakan bahwa sebuah acara itu akan sukses gitu? Sebenarnya acara sukses itu tergantung kita yakin apa nggak. Sebenarnya yang paling penting itu adalah mentalnya. Kalau acara kita juga udah amit-amit nggak sukses, tapi kalau mental kita itu mental sukses, itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita. Di Castermila, rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manila, welcome back to the Castermila Deep Talk with Podcasters Manila. Di episode kali ini kalian ditemani lagi oleh aku, Elisha Nurena Putri. Dan Sobat Manila, tau gak sih kalau misalkan sebentar lagi tuh YP Unila bakal ada event besar loh. Dan dengar-dengar katanya bakal ada artis ibu kotanya juga. Wah, pasti Sobat Manila pasti pada kepo banget kan. Ini aku sampai grogi loh guys, karena bakal ngebahas event besar nih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Ketua OSIS dan juga Ketua Pelaksananya, yaitu Kak Kalia dan juga Kak Janova. Halo Kak Kalia. Halo Elisha. Halo Kak Janova. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aja. Jadi apa nih kesibukan OSIS belakangan Kak hari ini? Kita tuh lagi sibuk-sibuknya garap Yacht Project ke-7 gitu, Elisha. Wow, jadi bakal ada event besarnya Yacht Iya, Project tuh. alhamdulillahnya. Nah kan aku dengar-dengar juga katanya ada artis ibu kota, tapi kayaknya itu kita bahasnya di akhiran aja Ya, kali boleh, ya, boleh. biar teman-teman Manila juga pada penasaran gitu. Nah, Kak, Yacht Project kan sebuah event besar. Kira-kira ada tema atau konsepnya nggak sih? Gimana nih, Janova? Saya dulu atau kamu? Boleh dijelasin dulu Yacht Project umumnya gitu. Oke, jadi teman-teman, untuk Yacht Project sendiri itu tahun ini udah yang ke-7 dan tahun lalu kita melaksanakan Yacht Project ke-6. Dan untuk tema sendiri, kebetulan latar belakang saya memilih tema sebelum saya mengucapkan apa tema yang kami pilih, itu kebetulan saat itu saya dan Nikita Drosa itu sedang ada di Secret. Kebetulan kami bahas gimana sih Nek tahun ini kayaknya gemes nggak sih kalau misalnya kita milih tema tertentu, dan kebetulan kita tuh apa ya condongnya tuh pengen ke Yunani gitu, karena kebetulan Yacht Project sendiri itu rusa. Kita cari tahu apa sih rusa yang dari Yunani, jadi kita ketemunya Kerineia. Untuk disclaimer, Kerineia sendiri itu kita tidak mengubah Yacht Project ke-7, tapi itu hanya tema, jadi namanya akan dikenal sepanjang masa, yaitu Yacht Project ke-7 gitu, Elisha. Wah, keren banget, jadi Kerinea nih. Ya, betul. Wah, udah persiapannya apa aja tuh Kak kurang lebih? Boleh, Janova? Kalau persiapan sih mulai dari awal kita buat proposal, buat gimana kita ngajuin ke yayasan, gimana kita ngajuin ke kepala sekolah gitu. Tapi sebenarnya itu udah lewat sih gitu, udah sekitar 3 bulan ya, sekitar 3 bulan, dan sekarang udah di tahap pendaftaran. Udah bentar lagi juga pendaftaran, dan itu juga kita juga sekarang lagi sibuk-sibuknya buat nganuin sponsor dan lain-lain kayak gitu sih sebenarnya. Jadi untuk pendaftaran sendiri sebenarnya di tanggal 28 Februari ini kita udah mau selesai. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau misalnya mau bergabung ke Yacht Project atau bahkan harus ya dari kitanya, itu bisa banget gitu. Itu pelaksanaan lombanya kira-kira tanggal berapa tuh Kak? Tanggal berapa tuh? Kalau lomba itu bisa dimulai dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 9 gitu. Wah, jadi hampir seminggu mungkin lah ya kurang lebih. Iya. Di dalam Yacht Project ini kira-kira bakal ada apa gitu? Apa acara-acara kayak misalkan mungkin ada nyanyi-nyanyi atau lombanya apa aja sih Kak? Oke. Izin menjawab ya. Iya. Jadi untuk Yacht Project sendiri itu ada perlombaan. Kebetulan kita punya 11 cabang 11 lomba. perlombaan. Mungkin teman-teman mau lihat. Jadi ini poster kita, Dusari Janova. Di sini ada solo song, video vlog, crosswalk, Scrabble, Tahfiz, LKBB, Mobile Legend, LCT MIPAS, fotografi, tari kreasi, dan futsal. Jadi untuk teman-teman yang punya minat di sana boleh dicari tahu melalui IG OSIS SMA YP Unila maupun SMA YP Unila gitu.
Wah, banyak banget ya lomba-lombanya. Ini kayak dari sekolah-sekolah lain juga bisa ikut nih. Misalkan ada bakatnya di futsal atau apa bisa gabung ya Kak ya. Dan pilihannya banyak. Jadi nggak bingung, wah aku bisanya di sini, tapi adanya lombanya ini. Tenang aja karena di sini lombanya ada banyak ya. Tuh. Nah, kira-kira persiapannya udah berapa persen nih? Untuk ketua pelaksananya nih. Kalau persiapannya sih udah 80% Masya Allah. karena semua udah masuk proposal dari ACC, semua hal-hal sponsor dan lain sebagainya gitu. Cuman 20% ini juga nggak bisa dianggap enteng juga gitu karena mungkin 20% adalah 20% terberatnya gitu. Gimana kita muter-muter di masalah perizinan, gimana kita bahkan buat surat itu sehari itu bisa 3 kali bolak-balik ke dinas dan lain sebagainya, ke pemadam kebakaran. Karena kalau kita udah skalanya artis nasional itu izinnya bukan cuman kota lagi gitu, itu udah tingkat provinsi dan bukan cuman satu instansi aja gitu, ada banyak dan itu yang butuh namanya skill. Itu yang baru kami pelajarin juga gitu. Oh, ternyata kayak gini cara ngadepin orang instansi, gini cara ngadepin orang kedinasan gitu. Itu sih 80% tapi kita optimis bakal 100%. Masya Allah. 20%-nya agak berat ya, Ya, kedengarannya. itu, 20%. Agak susah itu karena soal perizinan ya. Nah, kalau misalkan selain perizinan, apakah ada hal-hal lain yang membuat kesulitan gitu, buat pusing gitu? Sebenarnya sih yang kelihatan banget gitu ya, kan kita di lapangan itu biasanya berbeda sih sama di atas kertas gitu. Misalkan di proposal itu ada segini, ternyata dibuatin di lapangan beda, kayak gitu. Dan itu yang ngebuat kita harus berpikir kritis gimana sih cara nganuin kondisi-kondisi yang kita didesak untuk mendapatkan jawaban cepat tapi tidak boleh salah. Jadi kita udah nggak ada waktu lagi untuk Kal ini gimana Kal, kalau masih persiapan gini kan kayak Kal ini mintanya ini. Tapi kalau di lapangan itu udah nggak bisa lagi kayak kita harus satset gitu. Tapi nggak boleh salah juga, itu yang beratnya gitu. Tapi Kalau sebenarnya untuk salah satu kendala juga itu ada di komunikasi. Jadi nggak seluruh komunikasi itu pasti perfect, itu nggak ada Ya, kan. betul. Jadi selain kendala juga di acara, mungkin kita sudah memikirkan konsep acara, tetapi saat di lapangan itu berbeda. Tetapi kadang kita kan panitia lumayan banyak nih. Jadi itu yang kita pikirkan, bagaimana komunikasi kita berjalan lancar, tetapi itu tidak salah gitu. Iya, tidak miskom ya. Iya, tidak miskom. Nah, kalau misalkan soal miskom tuh Kak, kalau misalkan terjadi miskom antara sesama anggota OSIS, kira-kira gimana tuh ngadepinnya? Oke, izin aja Nova. Ya. Jadi untuk cara ngatasin miskom, itu sebenarnya miskom itu tidak selalu bisa kita kurangi gitu. Iya. Jadi miskom itu pasti akan terjadi di setiap acara. Apapun itu, sebesar apapun acaranya, pasti terdapat miskom. Tapi bagaimana kami gitu mengajarkan anggota kami bahwa kalau misalnya miskom yang terjadi di antara kalian itu bakal mengubah seluruh isi acara itu bisa saja. Jadi gimana kita nekanin tanggung jawab dari mereka agar tanggung jawab itu keluar seperti itu. Wah, oke. Jadi ini bantuan dari kakak-kakaknya juga ya, agar Iya. tidak terjadi miskom. Nah, selain komunikasi yang baik, apa sih Kak yang bisa menciptakan bahwa sebuah acara itu akan sukses gitu? Mau siapa? Sebenarnya acara sukses itu tergantung kita yakin apa enggak. Sebenarnya yang paling penting itu adalah mentalnya. Kalau acara kita juga udah amit-amit nggak sukses, tapi kalau mental kita itu mental sukses, itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kayak contoh, ternyata ada yang nggak tahu nih job desk-nya apa panitia, itu kan karena dia mentalnya dia nggak mau untuk berpartisipasi gitu. Malu Jadi untuk kita bertanya mungkin. kita deketin secara personal dulu ke panitia-panitia kita yang bahkan 100 lebih panitianya di dalam youth project ini. banyak ya. Banyak banget. Jadi pasti miskom itu ada, tapi kalau mental kita atau perasaan kita sama-sama untuk megang event ini bareng-bareng, itu bakal jadi hal yang bisa kita lewatin bareng-bareng gitu. Karena susah-susahnya kita di youth project ini itu akan jadi rasa senang kita ketika acara ini udah berjalan sukses gitu, karena rasa senang itu udah nggak bisa dibayar lagi gitu. Itu sih yang menurut saya Oke. caranya. Izin tambahan boleh Jenova. Jadi untuk dari saya pribadi ya tambahan, menurut saya untuk apa ada acara kalau misalnya anggota maupun pesertanya tidak menikmati acara tersebut. Jadi hal pertama, walaupun acaranya amit-amit kurang, tetapi jika menikmati, menurut saya acara itu sudah berhasil. Iya. Gitu. Ini segitu saja. Mungkin
dibawa enjoy aja. Iya. Dan juga kan panitianya 100-an lebih tuh mungkin susah ya Kak merangkulnya. Bahkan gitu hampir kan. 200. Hampir Wah 200 gila, ya. itu untuk konsum aja kayaknya agak susah ya itu. Untuk 200 orang pasti ya terjadi miskom. Tapi kalau misalkan kita satu tujuan, kenapa nggak sukses gitu? Kan pasti bisa. Nah kan ini udah persiapannya banyak banget. Terus juga banyaklah persiapan perizinan segala macam gitu. Pernah gak sih Kak kayak ngerasa capek, aduh kayaknya stres gitu loh, butuh healing atau temen curhat gitu Ini ekspresinya udah mewakilin. Sudah mewakili gitu. Kalau stres ya pasti, capek ya pasti, susah ya pasti gitu. Apalagi dalam perizinan itu, apalagi kita mengundang artis nasional ya, itu harus diperhatikan perizinannya. Tapi memang jujur itu bikin capek. Tapi alhamdulillahnya kita menikmati gitu setiap prosesnya, setiap langkahnya gitu. Jadi nggak dibawa stres ya, Iya. walaupun sebenarnya stres juga gitu. Nah Kak Janu, aku mau tanya nih, kan Kak Janu sebagai ketua pelaksana, apa sih yang membuat Kak Janu tuh termotivasi untuk menerima, oke deh gue yang jadi ketua pelaksana gitu? Ini sebenarnya eksklusif nih coba diceritain kenapa saya jadi ketua pelaksana. Sebenarnya saya nggak minta jadi ketua pelaksana. Tanpa apa-apa tiba-tiba nama di proposal berubah menjadi Farah Janufa sebagai ketua pelaksana. Sebagai orang karena menerima tanggung jawab, ya kita harus ngejalanin dan proposal itu sudah jadi ketika saya ditunjuk jadi ketua pelaksana. Itu jadi saya nggak ikut terlibat secara langsung di dalam pembuatan proposal. Jadi surprise ya, Jadi kayak langsung kayak belajar dalam gimana caranya gitu. Kalau motivasinya sebenarnya emang udah dipilih baru dapat motivasi, bukan motivasi dulu baru dipilih. Jadi gitu. Cuman ya itu sih kita harus tanggung jawab, kita harus dikasih amanah, dikasih kepercayaan gitu. Kita nggak boleh ngecewain, apalagi di bawah kita itu ada panitia yang jumlahnya nggak sedikit gitu kan. Nah untuk kakak misalkan rencananya cara untuk meningkatkan kualitas eventnya gimana tuh? Oke, cara kita ningkatin kualitas event, pertama kita mungkin belajar dari kesalahan yang pernah kita buat sebelumnya. Baik itu acara besar yang pernah kita lakukan ataupun acara kecil yang pernah kita lakukan, itu kita belajar dari sana gimana ningkatin kualitas. Apa yang sudah pernah salah di yang lalu tidak kami lakukan lagi. Gitu sih cara kita ningkatin kualitas dari event kita. Setiap ada event kita, jadi nggak cuma niat project aja. Mungkin motivasinya dari event-event sebelumnya gitu ya Kak. Iya. Jadi termotivasi untuk gue bakal bikin acara yang lebih dari ini, bakal lebih sukses lagi gitu kan ya. Untuk suatu event tuh kan sulit ya Kak, banyak anak inunya banyak lah ya. Nah pasti juga kakak kan ada 5 anggota inti ya, kayak ketua OSIS, wakilnya, ketua PK dan lain-lain. Kan nggak mungkin nih Kak idenya sama semua, satu tujuan semua, pasti beda-beda. Cara nanggepinnya tuh gimana tuh? Sebenarnya ya, namanya kita berlima, kita tuh sama-sama pemimpin ibaratnya di sini. Semuanya pemimpin, tidak ada yang wakil ataupun ketua di sini. Saya anggap dan kami anggapnya kita semua ketua. Tidak ada bentrok itu sebenarnya tidak mungkin. Pasti akan selalu ada bentrok, tetapi gimana cara dari kita pribadi, bukan hanya berlima, setiap pribadi ini itu misal ada informasi dan mereka tidak tahu, bukannya baper, jangan pernah baper saat di organisasi, tapi cari tahu gitu. Kalau misalnya di antara 5 ini ada kesalahan, kita saling tegur, saling koreksi. Jadi kita gimana caranya berlima ini jadi keluarga dulu, baru kita bikin keluarga lain di organisasi kita. Gitu. Izin nambahin juga ya, sebenarnya kenapa berlima ini bisa jalan bareng-bareng itu karena itu juga sih yang diajarin sama guru-guru kita gitu, bahwa kita bagi tugas nih caranya gimana. Kayak contoh di Event Youth Project, kalian sebagai ketua OSIS, saya sebagai ketua pelaksana tentu ngurusin soal proposal perizinan, tapi kan ada juga kayak desain, ada juga soal kayak bagaimana mengkoordinir siswa-siswa dalam voting artis dan sebagainya. Itu kami berlima bagi tugas. Ada yang tugasnya ngurus artis, ada yang tugasnya nganuin anak dokum untuk buat desain dan lain sebagainya gitu sih, yang buat kita juga semakin apa ya, nggak kerja 2 kali gitu jadinya. Iya. Dan Tapi- pastinya juga mungkin gak mentingin ego lah Iya. ya. Betul. Yang penting itu jangan pernah baperan saat di organisasi. Wajarin apapun itu. Ya perbedaan pendapat itu normal ya, biasa terjadi di organisasi gitu kan. Nah
Yang kakak khawatirkan kira-kira apa sih dalam suatu event dan yang kakak harapkan untuk youth project ini? Gimana? Kalau dikhawatirin kayaknya semua orang juga sama, kalau buat event pasti takut gagal gitu. Cuman kan kekhawatiran kita itu nggak bisa nggak boleh buat nutupin kepercayaan kita gitu. Kalau kita udah siap dari dulu, udah siap dari berapa bulan yang lalu, hal-hal kayak sekecil ternyata konsumsinya kurang, ternyata snacknya kurang itu udah kita pikirin gitu. Bagaimana dana buat nalanginnya gitu, buat dan lain sebagainya. Dan juga youth project ini juga bukan cuma lomba. Youth project ini juga di dalamnya juga ada bazar, ada gimana kita foto booth. Jadi Wah, keren banget. jadi nggak boring gitu loh. Kita bisa ada openingnya juga gitu, ada puncaknya bahkan mengundang artis nasional gitu. Jadi ya project ini acara untuk sama-sama kita bareng-bareng, bukan cuma lomba selesai lomba gitu. Karena kalau lomba kayak gitu-gitu di Boring aja gitu. O2SN aja gitu atau di Iya. mana juga bisa gitu. Tambahan ya, jadi sebenarnya mungkin kita belum menjelaskan. Jadi saat youth project nanti sistem kita tuh sebenarnya mirip-mirip dengan Asian Games, yang lomba duluan baru opening gitu. Jadi nanti itu di tanggal 4 sama 5 itu perlombaan beberapa sudah dimulai, dan di tanggal 6 baru kita opening. Dan di opening itu kita memanfaatkan pemikiran dan tenaga dari anak SMA YP Unila sendiri. Jadi kita selain membangun rasa kompetitif, kita juga membangun bahwa kita juga punya tanggung jawab masing-masing seperti itu. Dan untuk penutupan itu kita ada di tanggal 9. Wah, gak sabar penutupan ya sih. Dan itu yang paling ditunggu-tunggu gitu sama Sobat Manila dan juga anak-anak di luar mungkin kayak kepo nih, siapa sih Kak artis ibu kotanya itu? Boleh kali di spill gitu. Benar tepat. Kalau artis kita ngurutin berdasarkan voting anak-anak YP nih. Kebetulan anak-anak Manila maunya Last Child. Wah, Jadi keren banget. Last Child bakal datang di SMA YP Unila. Nah, tuh Sobat Manila, masa sih kalian nggak tertarik untuk ikutan lomba di Youth Project? Kak, nih biar teman-teman di luar sana pada semangat langsung daftar, boleh kali spill hadiahnya? Jadi hadiahnya itu terkhusus ya untuk lomba tahfiz sama LCT MIPAS. Itu bisa dapat potongan 50% untuk pendaftaran di SMA YP Unila. Dan juga untuk lomba-lomba yang lainnya itu bisa dapat tiket konser. Wah. Bisa dapat uang sertif pembinaan sama piala, dan itu bakal dibagiin di tanggal 9 di hari puncak Youth Project. Jadi kayak gitu. Oh, tuh dapat tiket konser loh teman-teman. Nah, untuk terakhir nih, boleh kali pesan-pesan untuk teman yang mau mendaftar atau yang udah join ke Youth Project ini? Oke, sebenarnya pesan-pesannya nggak cuman untuk yang akan daftar ataupun sudah daftar, tapi mungkin untuk siswa-siswi SMP atau SMA yang merasa belum mengasah minat dan bakatnya dengan baik, itu bisa banget untuk join 11 cabang lomba di Youth Project sendiri gitu. Jadi dari kalian jangan ragu sama kemampuan dan potensi diri kalian, karena kalian pasti bisa memenangkan salah satu dari cabang lomba di Youth Project gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Kak Kalia dan Oke. juga Kak Ya, Janufa. sama-sama. Makasih, Alicia. Sudah meluangkan waktunya di tengah yang sibuk-sibuknya ngurus Youth Project. Terima kasih juga buat teman Semanila yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga buat teman-teman di luar sana, yuk buruan join ke Youth Project. Yuk, see you Sobat Dadah. Semanila.